Pernah nggak kamu bikin konten tiap hari, nguras tenaga, bahkan ngorbanin waktu tidur, begadang terus, tapi hasilnya nihil? Views sedikit, engagement nggak seberapa, apalagi followers ataupun subscriber. Apa yang salah? Bisa jadi ada strategi penting yang kita lewatkan. Kalau kamu seorang konten kreator yang pengen kontennya powerful dan bisa berkembang, kamu harus tahu ini. Yuk kita bongkar rahasia yang sering terlewatkan dan bikin banyak konten kreator nge-stuck. Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting banget buat kamu yang lagi bikin konten yang namanya adalah konten marketing. Gak perlu pusing dulu, karena kita bakal bahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu terapin di konten YouTube ataupun di sosial media kamu. So, ayo kita mulai. Kalau kita cari di Google, apa sih konten marketing? Hasilnya, konten marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan konten menarik untuk menarik dan mempertahankan audiens agar tetap di konten kita. Tapi, apakah kalian bakalan cari juga soalan informasi ini di Google? Oke, lanjut. Pertama-tama, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya yang mau kita target. Penonton seperti apa mereka dan maunya apa mereka. Kebanyakan orang bikin konten tapi lupa mikirin siapa yang mau nonton. Mereka yang cari tutor editing kah, atau yang pengen belajar bikin video konten, cari tutor masak. Target ini penting banget karena kalau kita tahu siapa mereka, kita juga tahu apa yang mereka butuhin. Misalnya, kalau kontenmu soal gadget, kita mungkin mau mengarahkan ke audiens yang suka teknologi, yang mungkin lebih tertarik sama review dan tips terbaru seputar gadget. Kenali mereka, dan otomatis kamu bakalan lebih mengerti gimana cara nyusun konten yang bikin mereka betah buat nontonin konten kamu. Ingat, setiap konten itu harus punya nilai. Bayangin kalau kamu bisa jadi sumber solusi buat masalah penontonmu, otomatis mereka bakalan lebih tertarik dan loyal. Contoh, kamu bisa bikin konten edukatif, tutorial, atau tips praktis yang benar-benar berguna dan jadi solusi gampang buat masalah mereka. Atau bisa juga sekedar hiburan yang refreshing. Pokoknya, kasih sesuatu yang bikin mereka merasa, wah, konten ini tuh worth it banget buat ditonton. Ini konten solusi buat masalah yang aku coba selesaikan. Jangan lupa, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok itu bukan cuma soal konten, tapi juga soal tampilannya. Judul, deskripsi, sama thumbnail itu punya peran penting. Jadi pasang judul yang menarik, jangan terlalu lebay, tapi tetap bikin penasaran. Misalnya, daripada cuma review HPA, kamu juga bisa kasih judul yang lebih mengundang, kayak HP terbaik tahun ini 2024, review jujur tanpa sponsor. Lalu, jangan lupa kasih deskripsi yang jelas dan thumbnail yang menggoda. Penonton itu kan visual, kita cenderung melihat sampulnya dulu. Jadi, thumbnail yang menarik bisa banget kasih rasa penasaran buat ngeklik konten kita. Buat penonton kamu ngerasa dilibatkan. Interaksi itu penting banget. Kamu bisa ajak mereka buat komen, kasih feedback, atau jawab pertanyaan di kolom komentar. Misalnya, di akhir video, tanya. Misalnya jika konten kamu soal review gadget, tanya gini, kira-kira gadget apa lagi yang kalian mau lihat reviewnya? Atau kasih CTA yang soft, kayak kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dengan begitu, mereka nggak cuma jadi penonton atau penikmat konten kamu aja, tapi juga ikut terlibat dan bikin konten kamu terlihat lebih hidup. Pancing mereka untuk interaksi
terus-terusan sama konten yang kamu buat. Pakai analitik di YouTube kalau kamu di platform YouTube untuk tahu video mana yang paling disukai penonton, kapan mereka berhenti menonton, dan video mana yang punya engagement tinggi. Setiap platform pasti punya tool buat lihat analitik. Kayak Facebook, ada dashboard profesional. Dan ini bakal bantu kamu tahu apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah oke. Jadi, bisa dibilang ini kayak feedback langsung dari penonton. Kalau kamu tahu video A lebih banyak ditonton dibandingkan video B, berarti konten kamu lebih cocok ke arah yang sana. Itu tadi 5 langkah sederhana untuk menerapkan konten marketing di YouTube channel kamu ataupun di sosial media kamu yang lain. Kuncinya adalah konsisten, berikan nilai, dan jangan lupa ejakulasi. Maksud saya evaluasi. Semoga tips ini bisa bantu kamu berkembang jadi konten kreator yang gak cuma bisa bikin video, tapi juga punya dampak positif buat penonton kamu. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa klik like dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kamu yang mungkin juga butuh. Sampai jumpa di tips berikutnya.